Dante meminta 182 untuk menjelaskan lagi tentang Supreme Leader yang pernah diceritakan. Helen penasaran dengan maksud dari Supreme Leader, karena itu pertama kali ia mendengar soal tersebut. Dante menjelaskan bahwa Supreme Leader bisa dianggap sebagai dewa kebebasan, yang bisa membebaskan semua orang yang berada di Fogland. Helen terkejut mendengar cerita yang tak masuk akal menurutnya. Dante lagi-lagi meminta 182 untuk bercerita, namun 182 mencoba mengatakan hal yang lain. Ia berkata bahwa ia tak paham, orang-orang gila itu selalu mengatakan hal-hal yang sulit. Namun belum disebutkan siapa orang-orang yang dimaksud. Dante berkata pada 182 untuk mengatakan hal yang pernah diucapkan. Dante kesal karena 182 malah mengatakan hal lainnya. Dan Dante menduga sebenarnya 182 mengetahui sesuatu. Apakah Pak Guru mau jadi Supreme Leader? Tanya 182. Bukankah sudah kukatakan bahwa Pak Guru tak akan bisa? Imbuh 182. Dante terdiam sejenak mencoba berpikir. Bukankah kau bisa? Kau memiliki banyak talenta. Jawab Dante. Namun 182 tak membenarkan dan mengatakan bahwa ia tak memiliki tangan. Dante merasa frustrasi setelah mendengar jawaban 182. Seolah 182 sengaja menutupi sesuatu darinya. Dante tak bisa menahan amarahnya dan meneriaki 182, melontarkan berbagai pertanyaan yang membuat 182 ketakutan. Yang tiba-tiba pemandangan Dante berubah. Ia melihat 182 berubah menjadi sosok anak kecil yang ketakutan dan kemudian berlari pergi menjauh. Melihat 182 yang pergi, Dante berteriak memintanya untuk kembali. Malam harinya, Dante dan Helen masih menunggu 182 yang belum kembali sampai sekarang. Dante menggerutu seharian karena masih kesal dengan 182. Helen yang mendengarnya tak ingin berkomentar dan hanya mendengarkan. Saat melihat Dante berniat membuka tas milik 182, akhirnya Helen membuka mulut. "Apakah kau pencuri?" ucap Helen pada Dante. Dan Dante pun hanya menjawab bahwa ia hanya penasaran. Helen pun mengucapkan hal yang mengejutkan Dante. Helen mengatakan bahwa 182 bukanlah kriminal, namun mungkin ia adalah anak yang lahir di Fogland. Helen juga menceritakan bahwa dulunya ia pernah mendapatkan pasien unik yang meminta untuk mengeceknya di rumah. Napi itu mengatakan pada Helen dengan berbisik supaya penjaga tak tahu. Dan akhirnya, Helen dibawa ke salah satu sel yang dimana terlihat seorang anak yang sakit. Saat Helen kebingungan, napi itu mengatakan bahwa itu adalah anaknya, dan mengatakan pada dokter Helen supaya tak melaporkannya. Helen langsung kaget dan mengatakan bahwa hal tersebut perlu dilaporkan. Namun napi itu menghentikannya, mengatakan bahwa dilaporkan nantinya akan terjadi hal buruk pada anak tersebut. Begitulah Helen menceritakan pada Dante. Ia mengatakan bahwa anak yang lahir di Fogland memang tak banyak, namun juga tidak sedikit. Dante seolah tak percaya apabila 182 adalah anak yang lahir di Fogland. Tapi mengingat ucapan 182 yang berkata bahwa ia sudah di sini sejak awal, ia perlahan mulai memahaminya. Kemudian kita diperlihatkan 182 yang sedang merenung sendirian. Ia merasa kini ia tak akan lagi bisa menumbuhkan ubi. Kemudian kita diperlihatkan 182 yang berjalan di tengah gurun, yang mungkin adalah masa lalunya, yang sepertinya dahulu 182 merupakan pasukan khusus RR, karena 182 memakai seragam yang sama, yang membuat misteri tentang 182 perlahan makin terungkap sedikit demi sedikit. Kemudian adegan berpindah ke Queenstown. Diperlihatkan di mana Kali mengumpulkan semua orang dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan turun supply box, dan mengatakan pada semua anak buahnya untuk bersiap berperang. Namun sebagian dari mereka mencoba memberi pendapatnya dan mengatakan bahwa sebaiknya kali ini kotak tersebut diberikan pada tim Kundalini. Namun Kali menolak karena ia mengatakan bahwa supply box tersebut nantinya akan dihadiahkan pada Lala. Kita diperlihatkan Lala yang makin kurus dan kini tergantung rantai belenggu di lehernya. Lala berkata bahwa ia tak tertarik sama sekali dengan supply box. Namun Kali tetap memaksanya untuk menerima nantinya. Kali mengatakan bahwa dalam supply box terdapat banyak benda-benda berguna. Lala memotong dan bertanya pada Kali, apakah Kali mengenal seorang anak bernama Brun. Seketika ekspresi Kali langsung dingin. Dan salah satu napi yang sebelumnya menarik Brum juga keringat dingin. Kali bertanya pada Lala, mengapa Lala begitu tertarik pada anak itu. Lala hanya menjawab karena tak sepantasnya Brun ada di sana. Kali hanya tertawa dan beranjak pergi. Setelah Kali pergi, napi itu segera menarik Lala dan memarahinya, karena Lala terlalu banyak melempar pertanyaan. Kemudian napi itu menjelaskan, semua itu karena Brun lahir di Fogland. Lala yang mendengarnya begitu terkejut, namun narapidana itu memintanya untuk tenang. Lala bertanya, kenapa tidak melapor kepada pengawas penjara?
Namun wanita itu menjelaskan bahwa sebenarnya semua itu tak pernah ada. Ia mengatakan bahwa tak ada jalan bagi Lala untuk kembali kepada kehidupan lamanya. Adanya, ia harus beradaptasi. Ia meminta Lala untuk tak mengatakan tentang Brunladi, karena ibu Brun dulunya mati di tangan Kali. Kemudian adegan berpindah. Di sini Dante dan Helen masih membahas 182. Dante begitu penasaran dengan asal-usul 182. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berniat untuk buang air. Di sisi lain ia masih memikirkan soal 182. Apabila ia benar lahir di tempat tersebut, secara tak langsung tubuhnya telah terkontaminasi oleh fog. Dante juga merasa bahwa ia salah telah memarahi 182 dan berniat mencarinya. Ketika sudah kembali, Dante segera mengatakan pada Helen bahwa mereka harus menemukan 182 dan pergi bersama. Dante juga berterima kasih pada Helen karena tak menolak 182. Di sini Dante sedikit curcol pada Helen, yang Helen tidak terlalu menganggapnya serius. Kemudian Dante penasaran dan membuka tas milik 182, yang alangkah terkejutnya mereka ternyata di dalamnya hanya bersisi sampah. Helen tak menduga ternyata selama ini Dante dan 182 menggendong sampah. Helen menemukan ubi milik 182 dan berniat untuk memakannya. Namun ketika melemparnya ke api, tiba-tiba Dante berlari dan menyelamatkan ubi tersebut. "Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila?" tanya Helen. Dante menjawab bahwa ubi tersebut bisa menjadi umpan untuk memancing keluar 182. Saat Dante membersihkan ubi tersebut, tanpa disadari ternyata ubi itu kini sudah menumbuhkan akar. Keesokan paginya di tempat lain kita diperlihatkan 182 yang tertidur terbujur kedinginan di suatu tempat. Ia dihampiri oleh dua orang tak dikenal, yang dimana mereka berteriak membangunkan 182. Di sini mereka kesal meminta 182 untuk pergi, dan mengatakan bahwa 182 tidur di teritori mereka. Saat 182 kebingungan dengan tanda di atasnya, napi itu mengatakan bahwa itu adalah titik suplai. Kalimat itu segera dihentikan oleh rekannya, yang menganggap bahwa temannya terlalu bodoh karena mengungkapkan sebuah rahasia. Tidak ada pilihan lain, ucap mereka yang melirik 182 dan berniat untuk menghabisinya. 182 pun berdiri menanggapi ucapan kedua napi itu. Mereka kaget setelah melihat 182 berdiri karena ternyata tubuh 182 lebih besar dari yang mereka kira. Mereka berdua memperkenalkan diri sambil menodongkan senjata, dan mereka menyebut diri sebagai Teknologia Crew. 182 tak mempedulikan mereka dan melangkah maju. Namun uniknya, saat 182 maju, mereka amat ketakutan. Salah satu dari mereka mengancam akan menembak 182, namun 182 tak peduli dan terus maju. Salah satu dari mereka akhirnya menarik pelatuknya dan menembak 182, namun tak jelas arahnya sehingga tak mengenai 182. Kedua orang itu bertengkar saling menyalahkan yang ternyata ia takut karena belum pernah menembak orang secara langsung. Saat salah satu dari mereka berniat menghabisi 182, dengan cepat 182 mendekat dan melucuti senjatanya. Ia langsung ketakutan setelah melihat wajah 182 yang tampaknya serius akan menembaknya. Kemudian si pirang berguling-guling meminta maaf pada 182 dan meminta untuk mengasihani mereka. Dengan dingin 182 meminta mereka untuk diam. Akhirnya pun mereka berakhir dengan penuh benjolan. Kemudian 182 duduk dan bertanya pada mereka apa itu supply box, yang kemudian mereka berdua menjelaskan pada 182 dengan mengatakan bahwa itu adalah kotak serbaguna yang berisi benda-benda yang bisa mereka manfaatkan. Dan mereka juga menjelaskan bahwa supply box hanya turun 2-3 kotak per besa, dan yang boleh mengambilnya adalah bos area tersebut. Kemudian mereka melanjutkan bahwa titik yang kini diduduki oleh 182 merupakan titik jatuh supply box, dan menawarkan untuk 182 bergabung dengan Teknologia Crew. "Apakah di dalamnya ada ubi?" tanya 182. Mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan berisi ubi juga. Sebagian berisi benih yang bisa ditanam sendiri, dan mengatakan bahwa 182 bisa menumbuhkan ratusan ubi apabila mendapat supply box. Mendengar penjelasan itu, tampak 182 sangat senang mendengarnya. Di sisi lain, Dante mencoba berteriak untuk memancing 182, namun tak ada jawaban. Helen yang merasa kesal, ia mengambil pisau bedahnya dan mengancam 182 bahwa Helen akan membunuh ubinya apabila 182 tak datang. Namun hasilnya sama saja.
Saat memikirkan cara lain, Helen tak sengaja melihat sesuatu dari kejauhan. Yang tak lain itu adalah rombongan helikopter yang membawa supply box. Helen dan Dante tak percaya melihat apa yang ada di depan mereka. Segera Dante berlari mengejar pesawat itu tak peduli dan melewati napi lain. Helen mengejar Dante dan mencoba mengingatkan bahwa tak mungkin heli itu mempedulikan mereka. Tanpa disangka, karena Dante berteriak begitu keras, membuat napi lain sadar dan kemudian ikut mengejar mereka. Di sisi lain, 182 dan kedua rekan barunya berteriak bahagia karena kini supply box tepat di atas mereka. Saat supply box itu jatuh perlahan, tiba-tiba muncul sekawanan gagak yang menyeret supply box itu pergi. Mereka terkejut, tak menduga akan adanya gagak itu, dan berniat mengejar para burung yang mencuri supply box mereka. Di sisi lain, supply box itu jatuh di salah satu tempat, dan kini para napi berdiri mengitari supply box tersebut. Dante dan Helen menyusup di kerumunan napi tersebut. Diperlihatkan para napi saling berunding menentukan siapa yang akan mengambil supply tersebut. Karena ternyata sebelumnya yang selalu mengambil supply area tersebut adalah The Tower. Namun seperti yang kita ketahui sekarang, The Tower sudah tereliminasi. Akhirnya mereka semua menentukan dengan bertarung, dan yang berhak mengambilnya adalah yang terkuat. Mendengar kesepakatan itu, satu persatu napi mulai maju dan bersiap untuk bertarung. Dante menawari Helen untuk mengambil supply box itu, bertujuan untuk mengetahui apa yang pihak penjara tinggalkan, dan meminta Helen untuk maju. Setelah berpikir sejenak, Helen pun maju ke depan. "Pergi kalian semua, kecuali kalian mau mati," ucapnya. Ucapan Helen mencuri perhatian para narapidana. Mereka semua kebingungan dengan pakaian yang dikenakan Helen. Awalnya para napi melarang Helen memintanya untuk bersabar ke ronde berikutnya. Namun Helen menolak dan meminta mereka semua untuk maju. Ucapan itu membuat para napi langsung terprovokasi dan maju menyerang Helen. Namun serangan itu tak berarti dan Helen dengan mudah menghindarinya dan langsung menghantam rahang napi tersebut yang membuatnya langsung terpental dan menangis. Kemudian napi lain yang bertubuh besar maju menyerang Helen. "Akan kuperlihatkan perbedaan ukuran kita," ucap napi itu. Helen tanpa bicara langsung menendang kaki napi tersebut yang membuat tulangnya patah seketika. Napi lain yang melihatnya terkejut dan amat ketakutan melihat Helen yang berlari ke arah mereka dengan wajah yang mengerikan. "Kalian membuang waktuku," ucap Helen yang tampak bahagia menikmati pertarungan. Akhirnya semua kandidat tumbang dan supply box pun kini dikuasai oleh Dante dan Helen. Para napi yang melihat penasaran dengan identitas mereka berdua. Karena kini posisi yang sebelumnya diduduki The Tower telah kosong, mereka berpikir mungkin saja kedua orang itu yang tak lain adalah Dante dan Helen akan mengisi tempat tersebut. Ternyata di lingkungan para napi terdapat rumor bahwa pelaku di balik kehancuran The Tower, Drillhead, dan Hound adalah The Teacher Crew. Napi-napi lain yang mulai menyadari kacamata Dante mulai ketakutan. Bukankah itu The Teacher, si orang berkacamata? Helen kesal dengan para napi yang tak segera pergi dari tempat tersebut dan mencoba mengusir mereka. Namun sebelum itu salah satu narapidana menjelaskan bahwa kini lingkungan yang dikenal sebagai Steel Alley di bawah naungan The Teacher, dan mulai sekarang supply box akan dimiliki mereka. Helen tak paham dengan ucapan napi itu. "Anda yang berkacamata, bukankah Anda The Teacher?" tanya napi itu. Napi itu menjelaskan rumor tentang The Teacher yang menghabisi semua bos di wilayah timur. Dante mencoba memanfaatkan rumor tersebut dan membenarkan bahwa ia merupakan The Teacher, orang yang mendisiplinkan para narapidana nakal. Orang-orang yang mendengarnya langsung keringat dingin ketakutan. Kemudian salah satu dari mereka minta tolong pada Dante. Dikarenakan kini tiada bos di wilayah tersebut, sekarang lingkungan itu sering terjadi perampokan dari napi area lain. Mereka meminta Dante dan Helen melindungi area tersebut dan pastinya mereka akan mendapat imbalan yang tak lain adalah pajak. Namun Dante menolak mereka dengan berbicara kasar dan mengolok-olok mereka. Helen yang melihat kelakuan Dante tak ingin banyak berkomentar. Orang-orang langsung memohon pada Dante untuk melindungi mereka semua. Yang hal itu tiba-tiba mengubah pandangan Dante. Pandangannya berubah menjadi sesuatu yang baginya aneh. Dante begitu kebingungan dengan apa yang ia lihat. Kemudian seketika pandangannya kembali seperti semula setelah mendengar suara tembakan. Yang ternyata suara itu berasal dari teknologi True yang berhasil mengejar supply box. Para napi menunjuk mereka dan mengatakan pada Dante bahwa selama ini adalah mereka yang selalu menjarah tempat tersebut. Di sini kedua orang tersebut meminta Dante dan Helen untuk pergi menyingkir dari supply box mereka dan mengancam akan menembak apabila melawan. Helen merasa kesal dan berniat maju ke arah mereka, namun dihentikan oleh Dante.
Mereka tak akan menembak, ucap Dante pelan. Diperlihatkan menurut pandangan Dante mereka seperti monster aneh yang bersembunyi dalam cangkang. Helen seakan tak yakin dengan ucapan Dante dan memutuskan untuk maju. Kedua orang itu kaget dan kembali mengancam akan menembak. Namun Helen tak takut dan langsung memberi bogem pada mereka tanpa ampun lalu membuang senjatanya. Ternyata benar tak berani menembak, ucap Helen. Helen berbalik ke arah Dante dan bertanya bagaimana Dante mengetahuinya. Dante sendiri pun juga kebingungan. Ia mengatakan bahwa untuk sesaat ia bisa melihat sesuatu. Tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak memanggil bosnya yang membuat Dante dan Helen amat terkejut. Karena yang ternyata bos mereka adalah 182 yang kini sedang bersembunyi di balik tong besi. Adegan berpindah, kita kini ditunjukkan karakter baru yang bernama Kundalini yang kini sedang berebut supply box dengan Kali. Di sini mereka melakukan basa-basi sejenak, lalu kemudian Kali meminta Kundalini untuk pergi dari supply box miliknya. Kundalini dengan tegas menolaknya, yang membuat Kali langsung bersiap untuk bertarung. Namun Kundalini menghentikan Kali dengan mengatakan bahwa jangan melibatkan orang tak bersalah dan menantang Kali untuk bertarung 1 lawan 1. Orang-orang yang mendengarnya semua terkejut karena belum pernah terjadi sebelumnya. Kita diperlihatkan kekuatan Kali yang mampu dengan leluasa memusatkan kekuatannya di satu titik. Kini ia memusatkan ke kaki yang membuatnya bisa melompat dengan cepat ke arah Kundalini. Pertarungan pun dimulai, di mana juga kita diperlihatkan Kundalini yang mampu menghindari tiap serangan Kali. Kali begitu menikmati pertarungan tersebut dan mencengkeram kaki Kundalini berniat untuk membantingnya. Namun tanpa diduga, tubuh Kundalini sangat elastis hingga mampu melilit leher Kali dengan kuat. Dengan usaha keras, ia mencoba melilit Kali lebih kuat lagi. Saat merasa sudah menang, ternyata Kali hanya berpura-pura, karena ia sudah memindah seluruh kekuatan ototnya di leher yang membuatnya selamat dari lilitan itu. Kundalini begitu kesakitan, namun tak melepas lilitannya. Anak buahnya yang tak kuasa melihat bosnya dihabisi segera maju menyerang Kali. Lala yang bergidik ngeri melihat kejadian itu terdiam setelah melihat anak buah Kali yang hanya diam saja tak membantu. Yang ditampakkan kini, Kali sedang dihajar habis-habisan oleh pasukan Kundalini. Saat Lala merasa bersyukur bahwa kepemimpinan Kali akan berakhir, ia sangat terkejut karena Kali menghantam mereka semua hingga terpental. Diperlihatkan Kali yang kini penuh amarah bersiap menghabisi mereka semua. Kundalini berteriak meminta semua anak buahnya untuk kabur. Namun sayang, Kali dengan cepat menghabisi mereka semua dan kemudian mempersembahkan supply box pada Lala. Kembali kepada Dante dan kawan-kawannya. Dante dan Helen begitu terkejut karena ternyata bosnya adalah 182. Helen yang kesal menarik 182 mengatakan bahwa 182 sudah merepotkan mereka karena kabur. Melihat 182 yang memberi tatapan aneh, membuat Helen makin kesal dan menarik topeng 182. Yang tampak diperlihatkan 182 yang sepertinya sedang sedih. "Kau sedang merajuk ya?" tanya Helen. Helen meminta maaf pada 182 dan meminta 182 mengatakan apa yang membuatnya sedih. Melihat 182 dan Helen yang sedang bertengkar, Dante kembali melihat pemandangan yang aneh, di mana 182 yang sedang terhimpit oleh tangan-tangan raksasa. Dante kebingungan dengan apa yang ia lihat. Ia mengira itu adalah halusinasi. Ia mencoba menghampiri sosok 182 yang terhimpit itu dan berkata akan menolongnya. Yang tiba-tiba ia sadar setelah menerima hantaman keras dari 182. "Aku mendengar semua, kau ingin membunuh ubiku," ucap 182. Helen yang mendengarnya langsung terkejut tak percaya. 182 dengan dingin berjalan ke arah supply box. "Bunuh saja jika mau, aku sudah tak peduli dengan ubi itu, karena sekarang aku sudah punya 300 ubi," ucapnya.